Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan menyelesaikan bab nomor 66 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab tidak boleh mengganggu siapa? Tetangga. Hadis yang akan kita baca adalah hadis nomor 121, ada di halaman 142. Ayo anak-anak dicari halaman 142. Hadis ini dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Hurairah. Panggilannya siapa? Abu Hurairah. Kalau namanya Abdurrahman. Abdurrahman atau Abdurrahman sama aja. Ya, Abdurrahman sama Abdurrahman sama aja maknanya. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qaal, bahwa Rasul SAW bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga siapa? Kata Nabi SAW, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Siapa yang tidak akan masuk surga? Orang yang mengganggu tetangganya. Tidak akan apa? Masuk surga. Siapa? Orang yang mengganggu tetangganya. Berarti serem ya? Serem. Ya. Cuma gara-gara, dalam tanda kutip, cuma mengganggu tetangga, terus jadi gak jadi masuk surga. Ini ngeri. Maka mulai sekarang kita harus ngecek perbuatan kita, ucapan kita, hati kita, mana yang mengganggu tetangga kita, dan segera tinggalkan kalau pengen masuk surga. Dan kita pernah sampaikan bahwa gangguan ke tetangga itu ada berapa macam? Nah, siapa yang masih ingat? Ada berapa? Berapa? 2? Enggak. 3. Apa coba? Siapa yang bisa nyebutin? Hah? Apa? Tangan? Lisan? Perbuatan, hati, lisan. Masya Allah. Tidak apa nanti Abdurrahman sama siapa? Lupa Ustaz namanya? Ibrahim. Nanti Ustaz kasih hadiah. Jadi gangguan itu bisa dengan hati, bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan. Gangguan dengan hati, apa contohnya? Apa coba contohnya? Hah? Iri. Apa? Iri. Dengki, hasad. Ya. Ini termasuk mengganggu dengan apa? Dengan hati. Bahkan biasanya gangguan-gangguan lisan, gangguan-gangguan perbuatan itu sumbernya gara-gara apa? Hati yang berpenyakit. Hasad itu penyakit. Ya. Makanya orang yang hasad sering sakit. Karena apa? Karena memang hatinya sakit. Ya. Hasad ini adalah gangguan dengan hati. Tadi yang kedua apa? Gangguan dengan lisan. Ya, banyak orang ketika di rumah dia mengangkat suaranya, ya, dan dia tidak merasa bahwa tetangganya terganggu. Ya.
Malam-malam teriak-teriak gara-gara berkelahi suami dengan istri, atau orang tua lagi marah-marah sama siapa? Sama anaknya, angkat suara teriak-teriak, tetangganya terganggu. Ya. Apalagi di perumahan. Perumahan itu kan kadang-kadang ngomong biasa aja kedengaran sama tetangga karena cuma dibatasi satu tembok. Ya. Apalagi teriak-teriak, ganggu dengan apa? Lisan. Apalagi Ustadz membicarakan aib tetangga, alias ngerasanya, ghibah, itu juga termasuk mengganggu tetangga. Jadi kalau kita mendengar ada sesuatu yang tidak baik terjadi di rumah tetangga kita, maka itu bukan untuk bahan gunjingan, tapi justru kita berusaha untuk menutupi dan merahasiakan. Karena kita sendiri, kita ini kalau punya aib kemudian dicerita-ceritakan, seneng apa seneb? Hah? Seneb? Apa sih seneb? Gak suka. Ya, kita sendiri kalau punya aib, punya kekurangan, kemudian diobrol-obrolkan, dijadikan bahan obrolan sama orang lain, kita gak suka. Ya. Maka ketika kita mendapati tetangga kita punya aib, punya kekurangan, jangan diceritakan. Lisan kita akan menyakiti tetangga kita. Hati-hati, bisa-bisa gak jadi masuk surga. Sudah. Hati, terus apa tadi? Lisan. Yang ketiga apa? Perbuatan. Perbuatan ini bisa dengan tangan, bisa dengan kaki, bisa macam-macam. Ya, kalau kemarin perbuatan kita contohkan apa? Nyoloin musik, ya keras-keras. Contoh yang lain apa Ustaz selain itu? Kadang-kadang kita ini dandan itu apa? Memperbaiki rumah itu nggak tahu waktu. Ya, jam 12 malam masang apa? Paku, tok. Tetangga lagi asyik-asyik tidur terganggu. Atau jam 2 siang waktunya orang tidur. Ustaz, ini mendesak kayak ngapa sih? Orang masang mati apa mendesak? Ya, jadi itu bukan darurat, kan bisa ditunda sampai besok ketika orang lagi tidak pada istirahat. Ini kadang-kadang kita nggak sadar. Apalagi Ustaz contoh yang lain, nyuci pakai mesin cuci. Ini kadang-kadang kita nggak sadar. Nyuci pakai mesin cuci di saat tetangga kita lagi istirahat. Ya. Suaranya itu kan keras. Apalagi ketika lagi apa? Lagi ngeringin. Apa maning mandan bodol. Suaranya kan sampai tetangga kita nggak bisa tidur. Padahal mungkin dia lagi sakit. Ya. Mungkin dia baru bisa tidur sebentar. Kemudian terganggu dengan suara mesin cuci kita. Akhirnya dia nggak bisa tidur. Sakitnya tambah parah. Itu ganggu tetangga kita. Maka ketika kita akan melakukan sesuatu aktivitas, dipikirkan dulu, ini kira-kira ganggu enggak? Dan kadang-kadang kita enggak kerasa. Kemudian tetangga kita mengingatkan. Ya, entah itu datang langsung ke rumah kita, menyebutkan apa yang dia keluhkan, atau dia mengingatkan lewat HP, dia SMS atau WA kita. Maka seharusnya respon yang kita berikan ketika kita diingatkan adalah mengucapkan terima kasih. Jangan kemudian balas loh, jenengan besering kayak gue. Jangan. Ya. Tapi berusaha untuk menerima masukan tersebut. Ya, menerima nasihatnya. Oh nggih matur nuwun. Mohon maaf sekali. Saya sudah apa? Sudah mengganggu jenengan. Subhanallah, terakhir ya. Ini saya baca, dengerin ada salah seorang ustadz menyampaikan pengajian. Saya belum menelusuri referensinya, tapi mudah-mudahan cerita ini benar karena saya pernah dengar selintas. Cerita tentang seorang ulama, di situ disebutkan Imam Al-Hasan Al-Basri yang
rumahnya itu di bawah, rumahnya di bawah. Jadi ada semacam apartemen mungkin ya kalau sekarang ya, ada yang di atas, ada yang di bawah. Beliau rumahnya di bawah, tetangganya rumahnya di atas. Suatu saat tetangganya ini bertamu ke rumahnya beliau, ulama besar. Dan kalau nggak salah tetangganya ini non muslim, orang Yahudi. Begitu masuk ke rumah, kata tetangganya, kok baunya ndak enak ya? Kok baunya ndak enak? Bau apa? Bau pacaran. Bau pacaran, tahu pacaran? Ya, bau ndak enak lah ya. Bau ndak enak. Kok ndak enak ya? Iya ini, mohon maaf ya. Kemudian tetangga ini penasaran, baunya dari mana sih? Ternyata dilihat rembes. Rembes dari mana? Dari atas. Berarti pacaran itu dari mana? Dari mana? Ya atas itu rumahnya siapa? Ya rumahnya dia. Rumahnya orang itu. Berarti bau nggak enaknya ini dari rumah dia, dari orang Yahudi tersebut. Begitu tahu bahwa bau itu dia yang bikin. Bukan Imam Al-Hasan Al-Basri yang bikin, tapi gara-gara kotoran atau comberan dari rumah dia rembes. Maka beliau pun bertanya, wahai Imam, kenapa kamu nggak komplain? Ya, kenapa kamu nggak ngasih tahu saya? Kenapa nggak protes? Nggak apa-apa, saya pengen sabar. Pengen apa? Sabar. Masya Allah. Jenengan ini sudah berapa lama kena pacaran dari rumah saya? Belum lama. Berapa? Cuma 20. 20 apa? 20 tahun. Bayangkan. Sabar 20 tahun. Begitu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, orang ini langsung syahadat. Masuk apa? Islam. Karena kagum, terpukau dengan indahnya akhlak seorang muslim. Ini adalah sosok yang mengamalkan sunnah Nabi SAW. Bukan cuma ngomong, bukan cuma dengan label di belakang nama, tapi mengamalkan di dalam praktek kesehariannya. Ya kayaknya dewe kayak orang sabar kayak gue. Dean. Ya. Tapi ini contoh. Ya, bagaimana bersabar dari gangguan tetangga dan tidak mengganggu tetangga. Mudah-mudahan menginspirasi kita agar kita bisa masuk surga. Terima kasih atas perhatiannya, menuntas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi siapa? Ibrahim sama Abdurrahman ya. Jadi ambil hadiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.